Halo kan, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Best Tech ID. Kali ini kita membahas ya sob dari ROM MIUI Healer ya kan di Xiaomi Redmi Note 4 atau Note 4X atau alias Mido ya kan. Nah, langsung aja di sini untuk pembahasannya kita akan membahas seperti biasa dari review ROM sebelumnya, yaitu dari fitur-fitur, yang kedua dari kita tes benchmark, lalu yang ketiga dari tes game, yang keempat tes baterai penggunaan, dan yang terakhir dari kamera. Nah, untuk tutorial instalasinya kalian bisa cek aja di channel saya. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana caranya, atau kalian bisa klik aja linknya ada di video di bawah. Oke. Nah, soalnya kita cus ke pembahasan pertama, itu fitur-fitur yang ada di ROM ini yang menurut saya ROM ini enggak, ya ntar bisa di kesimpulan saya akan jelaskan bahwa ROM ini rekomendasi apa enggak. Cuman kalau di awal ini saya bilang kalau yang mau icip-icip silahkan untuk icip-icip. Oke, kita ke pembahasan pertama, fitur-fitur yang ada di ROM ini. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu dari fitur-fitur yang ada di ROM ini ya kan. Untuk tampilan UI seperti ini. Untuk extended RAM-nya kayaknya ada, cuman ini nggak saya aktifkan aja untuk external RAM-nya karena internalnya udah mau penuh ya kan di sini. Nah, untuk tampilan seperti ini di sini untuk konektivitas semuanya berfungsi dengan baik. Tapi ada satu hal yang saya agak sedikit sedikit agak ini di bagian hotspot. Entah ini bug atau apa. Kalau emang kalian udah nyoba ROM ini bisa di kolom komentar aja, bisa di diskusi sama kita. Jadi pada saat hotspot nyala seperti ini, wifi-nya tuh nggak bisa nyala juga, wifi-nya mati. Terus juga untuk di di HP lain itu nggak terbaca ya kan. Nah nih sebagai contoh di Redmi Note 10 kita coba cari jaringan, kita lihat apakah terbaca dari Redmi Note 4 ini. Nggak terbaca ya kan, di sini nggak ada jaringan. Oh, nggak ada, nggak kebaca di sini. Kayaknya hotspotnya bug. Tapi kalau dimatiin seperti ini, wifi-nya nyala bisa. Tapi untuk Bluetooth dan lain-lain normal ya kan. Untuk Bluetooth nih kita cek lagi dari Bluetooth sini. Nah, ini Bluetooth kita pakai Xiaomi Redmi Note 10. Untuk Bluetooth di sini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, terbaca ya kan untuk Bluetooth di sini. Dan bisa kita pairing atau bisa kita pasang. Nah, untuk Bluetooth normal, cuman di hotspot aja yang menurut saya entah itu bug, entah itu nggak tahu. Cuman untuk lain-lainnya kayak sinyal, wifi itu berfungsi dengan baik. Nah, untuk fitur-fitur lainnya di sini ada di bagian ambient seperti biasa. Ada namanya always on display. Cuman saya nggak rekomendasikan buat nyalain. Emang sih jadi bagus tampilan lock screen, cuman karena ini pakai layar IPS, takutnya layar kita jadi brown in atau shadow ya kan. Kecuali kalau emang udah AMOLED baru beda, cuman Redmi Note 4 nggak ada AMOLED sih sayangnya. Nah, untuk lainnya sama kayak MIUI pada umumnya ya kan, di sini nggak jauh berbeda. Untuk fingerprint normal ya kan di sini. Nah, ini fingerprint normal, ada face unlock juga di sini. Lalu untuk lain-lainnya sama ya kan, untuk kayak MIUI pada umumnya. Fitur spesialnya di sini ada game turbo. Untuk game turbonya sama kayak di Xiaomi pada umumnya. Setting seperti ini, ada mode performance, kita setting lagi. Setelan tambahan juga bisa kita setting dari game yang akan digunakan. Sebagai contoh nih PUBG Mobile, kita bisa setting dari respons sentuhannya bisa kita penuhin seperti ini. Lalu dari areanya bisa dibesar kecilkan, lalu dari visual tingkatkannya bisa ditingkatkan jadi ekstrim. Ini kayak misal buat nge-boost GPU-nya ya kan, jadi lebih mantap di sini. Seperti itu. Nah, ini ML juga bisa. Nah, ini bisa kita setting lagi ya kan di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk lain-lainnya sama aja ya kan di sini. Lain-lainnya sama aja, nggak jauh berbeda kayak ROM MIUI pada umumnya. Terus untuk Mi Akun di sini bisa login ya kan. Jadi kalau kalian punya Mi Akun, kalian bisa login seperti pada umumnya. Nah, untuk yang saya keluhkan di sini selain hotspot ya, itu di bagian ini ya kan. Nah, bisa dilihat untuk nama dari folder itu jadi mendelep ke dalam. Ini kayaknya bug dari DPI atau lebar dari luas layarnya. Karena ini adalah ROM portingan dari dari Xiaomi Mi 8 yang resolusi atau lebar layarnya hampir sama kayak Redmi Note 10 seperti ini lebarnya.
Jadi mungkin karena developer belum sempat edit di build propnya, jadi untuk intinya kebawa settingan default dari Mi 8. Cuman kita bisa ubah lagi kok biar seperti normal lagi. Bisa kita setting di bagian opsi developer, itu di bagian DPI. Cuman karena ini kita mau review, jadi saya setting ke default seperti biasanya untuk membuktikan bahwa ya seperti ini kalau kalian nanti install, posisinya dari icon-iconnya seperti ini ya kan. Nah, jadi untuk yang saya keluhkan cuman dua hal itu, dari hotspot yang kayaknya itu juga bug, lalu dari teks dari icon yang seperti ini. Kalau kalian mengalami juga bisa di kolom komentar kita bahas, oke? Nah, untuk fitur-fitur kita udah bahas di sini, dan kita ke sesi selanjutnya itu sesi tes performa atau tes benchmark dari ROM MIUI Healer Xiaomi Redmi Note 4 ini ya kan. Nah, untuk tes benchmark di sini kita menggunakan 3 buah aplikasi dari GFS Bench, ada GPU Max Benchmark, lalu ada AnTuTu Benchmark. Kita klik dulu yang GPU Max Benchmark di sini. Untuk skornya kita dapat sekitar kurang lebih dapat berapa ini? 319.200 ya kan. Segini ya lumayan ya, besar di sini, nggak kecil-kecil banget di sini untuk skor segini. Standar untuk di HP harga sekitar 400 sampai 500 ribu ya kan, karena ini HP udah murah banget ya kan. Ini buat kalian HP kedua atau HP ketiga atau buat HP chatting-chattingan aja, ini bisa saya rekomendasikan banget ya kan di sini. Untuk FPS kita dapat sekitar 30 sampai 25 FPS minimalnya. Lalu di bagian selanjutnya kita tes dari AnTuTu. Untuk AnTuTu kita dapat skornya kurang lebih 100 ribuan ya kan, 100 berapa ini? 124.260. Nah, ini saya di RAM 3 GB ya. Jadi kalau misal kalian punya HP yang RAM-nya 4 GB, mungkin skornya akan lebih tinggi, sekitar 125.000 atau 130 ribuan ya kan. Nah, untuk suhu seperti ini, peningkatannya sekitar 2 derajat ya kan. Jadi ya, dari suhu 24 naik jadi suhu ke 36 maksimalnya di sini. Seperti ini. Oke. Dan untuk di aplikasi selanjutnya itu aplikasi GFS Bench. Nanti untuk aplikasi GFS Bench ini kita untuk ininya nggak bisa buat tes ya kan. Soalnya pada saat uploadin device informasi seperti ini stuck terus di sini ya kan. Jadi mohon maaf, untuk GFS Bench kita nggak bisa tes ya kan di sini, karena mungkin karena aplikasi yang nggak support atau apa, saya nggak tahu juga. Cuman pada saat seperti ini masih stuck di sini mulu, checking file sampai lama no. Lalu ini pilih oke, sinkronasi, ntar kayak gini tetap nggak bisa. Walau udah download penuh, tetap juga error, nggak bisa lagi seperti itu ya kan. Oke, ini dari aplikasinya yang nggak support. Nah, jadi untuk tes benchmark kita sudah bahas di sini, dan kita ke sesi selanjutnya itu tes gaming dari ROM ini ya kan. Yang menurut saya sih sama halnya kayak ROM-nya pada biasanya, cuman kita akan tes terlebih dahulu. Nah, kali ini kita ke sesi game ya kan, atau tes gaming. Di sini kita pakai 2 game, ada game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Untuk di sini dalam icon folder seperti ini, untuk teksnya nggak mendelep ya kan. Beda kayak pada saat di lock screen atau di home screen seperti ini akan mendelep dari teksnya. Cuman pada saat kita klik untuk ininya mendelep. Cuman kalau kita keluarkan seperti ini ya, icon terpisah, sama aja. Nah, oke, contoh nih. Nggak mau. Nah, sama aja jadi mendelep ya kan di sini, nggak nggak muncul dari ininya. Entah itu kayaknya bug yang saya tadi bilang di DPI-nya. Dan kita tes dari Mobile Legends terlebih dahulu ya kan di sini. Dan kita saja masuk ke dalam lobby dari gamenya. Oke. Nah, kita sudah ada dalam lobby game Mobile Legends ya kan. Untuk di sini data saya sudah 100%, jadi nggak ada kendala ataupun masalah. Untuk grafik di sini mentoknya di refresh rate tinggi dengan grafisnya tinggi ya kan. Kita coba rata kanan di sini. Oke. Untuk settingan saya udah setting ya kan di sini semuanya. Dari jaringan pun sama di sini. Untuk FPS di lobby kita dapat sekitar berapa ini? Dapat sekitar 35 sampai 40 fps ya kan, karena ini refresh rate-nya cuma tinggi, enggak full, enggak 60 fps ya kan.
Terus juga dari ini kita sudah setting di mode performance di sini ya kan. Terus untuk baterai di sini ada di 97% dengan konektivitas WiFi di sini. Untuk ini kita akan coba main satu match di mode ranked ya kan. Seperti biasa. Kita akan main mode ranked dan kita lihat dari hasil ininya. Nah, satu lagi ya kan. Ini bugnya nih, kayaknya ini bug juga nih. Ada apa namanya? Ada tombol fisik di situ ya. Kayaknya ini juga bug dari ROM ini juga ya kan. Sebentar kita fix dulu. Nah, jadi tuh kayak isinya ada bug yang kayak tadi saya bilang, kayak ada tombol fisik di tengah-tengahnya. Jadi itu kayak yang bug masih buat ROM-nya, jadi belum benar-benar perfect ya kan di sini. Oke, kita bermain satu match di sini, kita main ranked. Oke, dan kita langsung aja masuk dalam in game dari game Mobile Legends-nya kan. Di sini langsung aja terus ke in game-nya, oke. Nah, kita sudah ada di dalam gameplay dari Mobile Legends ya kan. Bisa dibilang untuk ininya smooth kayak ROM MIUI pada umumnya yang tadi saya jelaskan di awal. Tapi ya itu tadi ada bug tadi yang di apa shortcut, ada shortcut ini home screen-nya. Lalu dari ini juga ya kan, mapnya bisa diperhatikan nggak? Mapnya kok kayak nempel ke dalam ya. Jadi ya ini kayaknya karena ke bawah dari ROM portingan yang Mi 8, jadi buat resolusi layarnya tuh ke bawah ya kan. Jadi kita harus emang harus ubah di bagian DPI di apa setelah di bagian itunya. Jadi mau nggak mau seperti itu ya kan. Jadi kalau misalnya nggak diubah ya gini jadinya. Skin Aldosnya bagus ya kan sini. Mantap. Skin doang bagus ya kan. Kalah sama skin kecoa gratisan. Oh ya kan, bisa dilihat untuk layarnya kayak kurang enak gitu, nggak kayak ROM-nya pada biasanya. Jadi kalian misal ini harus di setting lagi ya kan. Sebenarnya sini bukan bug sih, lebih tepatnya kayak butuh penyesuaian karena ini ROM portingan. Jadi apa istilahnya ya, dibuat ini tuh nggak bisa ini untuk jaringan ya. Mohon maaf agak sedikit nge-lag wifi-nya. Oke, kita bermain satu match selesaikan di sini. Mohon maaf untuk jaringannya nge-lag sini, pingnya merah bisa dilihat. Dan sebalik kita perbaiki dulu jaringannya, oke. Nah ya kan, di sini kita win lagi. Untuk baterai tadi 97, sekarang 93, berarti berkurang sekitar 4% ya kan. Kita bermain kurang lebih sekitar 11 menit. Yang menurut saya untuk game Mobile Legends ya berjalan dengan normal, cuman di bagian layar aja yang menurut saya agak terganggu di sini karena ya tadi ininya terlalu mepet ya kan dari layar dan ininya. Tahu setting lagi di bagian lebar layarnya di DPI-nya DPI-nya itu. Nah, kita beri strik, alhamdulillah. Saya nggak dapat maniak sih kan. Nah ini untuk gameplaynya seperti ini dari Mobile Legends, bisa berjalan dengan lancar, cuman ada beberapa kendala yang kita temukan ya kan. Nah kita lanjut ke gameplay selanjutnya, itu game PUBG Mobile. Kita slide ke game selanjutnya dulu ya kan di sini. Nah ya kan, kita sudah di dalam game mobile game PUBG Mobile ya kan di sini. Untuk settingan kita dapat di sini berapa ya? Untuk FPS di lobby kita dapat sekitar 30 sampai 35 FPS ya kan. Kita mode performance di sini, performance aktif. Kita di settingan. Bentar, keganggu nih kan di sini. Kita nggak bisa settingan di sini. Nah, settingan bisa lihat. Untuk grafik kita dapat di sini di smooth extreme, bisa di balance atau HD extreme ya kan di sini. Kita pilih di smooth extreme aja. Oke, kita close dan kita akan bermain satu match ya kan di Battle Royale. Dan kita asalnya masuk ke dalam dari gameplay PUBG Mobile. Untuk layar sih bisa dilihat nggak terlalu ini ya, berubah kayak ML ya. ML kan mapnya di sini, cuman kita belum tahu nanti pas saat dari lobby gamenya. Kita lihat dulu ya kan di sini untuk videonya apakah akan berubah sama kayak di mobile atau tidak. Oke.
Nah ini ya kan kita sudah ada di dalam game PUBG Mobile-nya. Untuk mapnya sih ya gimana ya, sama kayak di mobile ya kan, di sini kepotong di pinggirannya, ini juga kepotong dari mapnya. Tapi untuk ini smooth ya kan, kita dapat FPS kurang lebih di sini sekitar berapa ini, 40 sampai 35 FPS ya kan. Nih 50 nih, bagus nih 50. Kita dari senjata dulu ya kan sini. Untuk ini smooth, responsi layar itu juga baik ya kan. Ini dapat senjata bagus nih. Oke. Jadi untuk PUBG itu di sini berjalan dengan baik ya kan, sama kayak MIUI pada umum, cuman ya di ini yang tadi saya bilang, resolusi layarnya ini yang agak sedikit mengganggu atau lebar layarnya. Karena ini ROM portingan jadi ya kita maklumin aja. Kecuali ROM original atau ROM global kayak gini baru kita bisa dibilang bug. Cuman kalau ini kayaknya salah di settingannya aja. Jadi kita harus ubah-ubah settingan lagi untuk bisa normal lagi. Oke, kita cari musuh dulu ya kan sini. Sama cari senjata, lumayan dapat AK. Oke, kita lanjut. Kita looting dulu. Ini smooth ya kan, gak nge-lag ya kan. Apa ini? Oh, dapat M4, tuker ah. Hanya buang. Mohon maaf ya kan kalau saya bermainnya nggak terlalu pinter, karena bukan PUBG kompetitif. Oke, kita cari peluru lagi. Nah tuh ada yang baru turun tuh, bisa lihat kan? Bukan dah, airdrop itu mah. Oke, kita cari musuh juga ya kan di sini. Oke, depan ada mobil di situ. Nah untuk ini ya smooth ya kan, smooth banget, nggak ada masalah, nggak ada lag atau sama sekali. Jadi untuk PUBG di ROM ini berjalan dengan lancar. Oke, kita cari musuh dulu dan kita bermain satu match ya kan. Untuk baterai di sini berapa? Baterai 92%. Kita lihat apakah kita chicken atau tidak. Kita bermain satu match ini, oke. Dan kita chicken dinner ya kan di sini. Dapat MVP juga, kill kita banyak 9 di sini. Dan untuk PUBG Mobile dan Mobile dan ML di sini bisa berjalan dengan baik ya kan. Cuma paling terbatas di layarnya aja nih yang menurut saya agak mengganggu ya. Yang kita harus setting lagi sih. Jadi pada saat kita seperti ini nih, mau mencet ini X, nanti malah ke slide-nya malah ke yang lain gitu. Jadi kita harus setting lagi sini buat itunya. Tapi buat gameplay dan permainannya sih lancar ya kan, gak ada kendala sama sekali. Nah jadi untuk game di sini kita sudah bahas. Kita ke sesi selanjutnya, sesi dari pengetesan baterai di HP ini atau review baterai penggunaan menurut saya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas dari penggunaan baterai di ROM ini ya kan. Untuk penggunaan baterai sih menurut saya ya kayak biasa ya, nggak terlalu berbeda kayak ROM MIUI pada umumnya. Di sini penggunaan kita sudah 54 menit. Dari 100% berkurang sekarang 88% ya kan. Berarti ya buat main game MOBA 10 menit, buat review sama tes ini sekitar 10-15 menit, main PUBG 15 menit ya. Segini ya bisa dibilang irit ya. Digolongkan juga karena untuk HP ini juga udah tergolong udah tua, dan juga baterainya yang udah mulai berumur ya kan. Kecuali kalau baterai kalian masih baru, mungkin agak sedikit berbeda dari review punya saya ini. Nah untuk hasil risetnya kalian bisa cek di slide berikutnya ya kan, dari penggunaan saya selama kurang lebih 4 hari ini. Oke. Nah setelah kalian sudah lihat kan dari hasil penggunaan baterainya, jadi kita ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan, dan saya akan tampilkan dari kamera atau hasil foto di akhir video ini. Oke. Oke. Nah jadi untuk kesimpulan dari ROM ini bagaimana bang kesimpulannya? Untuk kesimpulan sih bisa dibilang ROM ini sama halnya kayak ROM yang pada umumnya. Jadi tapi yang saya keluhkan ya ini cuma di bagian
luas layarnya aja atau DPI-nya yang kita harus setting manual di sini, karena untuk pada saat kita flashing ROM seperti ini, di home screen-nya akan seperti ini, mengganggu banget ya kan. Di pada saat kalian main game, di bagian pojok-pojoknya pun juga akan kepotong seperti kayak tadi di ML, di bagian layarnya kepotong, di bagian map dan juga di bagian pinggirnya. Lalu di PUBG juga sama ya kan, di sini jadi kepotong seperti itu. Jadi untuk mungkin keluhan saya yang itu saja, sama di bagian hotspot yang ngebug. Untuk rekomendasi gimana bang, bisa diinstal atau enggak? Menurut saya sih kalau kalian mau icip aja ya kan, untuk icip ya sok silakan mangga, buat ngetes ngejajal mau di apa tes game atau lainnya juga sok mangga. Tapi kalau buat ROM daily ya saya nggak merekomendasikan, karena untuk hotspotnya ngebug di sini. Nah, mungkin itu dari review dari ROM ini. Terima kasih dan video sampai akhir, dan saya sambilkan dari slide foto berikut ini dan kita ke closing berikut ini. Oke, dan jumpa lagi di video selanjutnya kan. Adios dan sampai jumpa, dadah sobat.